Saya berpikir begini teman-teman, kebaikan Tuhan tuh misteri gitu. Misteri jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita pikirkan. Saya kerja selama ini, saya menjalani pelayanan, ya. Saya jualan untuk mencari nafkah anak-anak saya, untuk dana saya pelayanan. Saya benar-benar tidak terpikirkan gitu loh, tahu nggak? Saya nggak pernah terpikirkan kalau saya dapat jebret gitu berkat Tuhan segini gitu loh. Nggak pernah, Bapak Ibu. Saya nggak mengenal beliau. Saya nggak pernah mengenal beliau. Tahu nggak teman-teman? Tuhan itu memberkati kita, memelihara kita dengan caranya Tuhan yang tidak pernah kita prediksi, yang tidak pernah kita pikirkan. Nggak pernah kita pikirkan. Pasti dong dari sekian banyak bapak dan ibu di Komal saya, pasti ada yang pernah mendengarkan di Komal lain, ya, entah sekarang, entah yang beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu, mendengarkan Ibu Diana begini, Ibu Diana begini. Apakah saya marah? Apakah saya membenarkan diri saya? Apakah saya membela diri saya? Saya diam, teman-teman. Saya diam. Saya hanya di sini baca firman, renungan, nyanyi-nyanyi lagu rohani, ya jualan karena saya juga butuh makan. Saya juga butuh makan. Di saat saya jualan nge-live, banyak yang menghujat saya. Bukannya pendeta, tidak malukah jualan? Ngapain saya malu? Saya jualan baju, jualan kosmetik, nggak ngapa-ngapain di TikTok. Di dunia real juga saya nggak ngapa-ngapain. Saya kesini sama anak saya, adik. Saya sama anak saya. Duduk yang bagus saya, nggak boleh kayak gitu, ya. Ini ya. Makanya Bapak Ibu, ya, biasakan mulai saat ini, semoga kesaksian saya bisa memberkati Anda semua, ya. Jangan pernah Anda berpikir negatif untuk orang lain, ya. Jangan pernah berkata-kata hal yang menyakiti orang lain. Saya pernah marah kok. Saya juga orangnya kalau ada sesuatu yang ingin tahu, saya langsung nanya orangnya. Bisa begini, Bu Rina, mohon maaf Bu Rina, saya langsung nanya. Saya orangnya lebih langsung nanya, lebih baik saya ngomong daripada saya berpikir berburuk sangka. Tapi saya nggak mau orangnya ngomongin orang lain ke orang lain, apalagi di dunia TikTok begini. Nggak mau. Kita anak Tuhan, ya. Hal-hal pribadi itu, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, hal-hal pribadi itu jangan diumbar-umbar. Kalau Anda mau kesaksian aja, kayak begitu, ya. Karena buat saya begini teman-teman, ya, saya hidup sendiri udah bahagia, saya udah seneng, saya udah bahagia, saya sudah seneng, saya sudah sangat bersyukur sekali. Anak-anak saya dipelihara sama Tuhan Yesus, demikian juga saya. Belum tentu dong saya juga mikir, belum tentu dong kalau saya punya pendamping hidup nanti saya seperti sekarang. Jadi nggak usah memframing saya punya pacar ini si itu.
Nanti saya dekat dengan si A, disangka sama si A, dekat sama si B, sangka sama si B. Teman-teman, hello. Anda yang baru mengenal saya setahun 2 tahun di TikTok ini ya, cobalah jangan berburuk sangka ya. Meskipun saya seperti ini ya, meskipun saya seperti ini, saya ini disayang Tuhan loh. Meskipun saya seperti ini, saya dipakai oleh Tuhan loh. Ya. Saya tidak ambil pusing dengan yang namanya cowok lah apalah, nggak ambil pusing saya. Dan saya orangnya tidak mau hal kayak begitu itu dicampur adukkan dengan dunia pelayanan saya. Kayaknya kalau nggak nyenggol nama saya nggak keren gitu. Anak kandung saya aja ya, si Angel aja nggak pernah saya spill mukanya langsung di sini. Anak kandung saya aja nggak semuanya saya spill. Saya tidak mau anak saya itu diapa-apain dalam pelayanan. Ya, saya teman-teman kalau di TikTok ini ya, saya mau melayani Tuhan. Ya, saya mau apa? Mau juga sambil kerja. Kayak jualannya kerja. Nggak ribet-ribet saya dengan hal-hal pribadi saya. Kan sudah saya bilang, saya sendiri aja Tuhan pelihara. Ya. Ya, sendiri aja Tuhan pelihara kok. Saya dipelihara sama Tuhan. Anak saya dipelihara sama Tuhan. Pelayanan saya, pembangunan gereja juga dipelihara sama Tuhan. Apa dibilangnya? Kenapa ibu takut ain ya? Ain itu apa? Saya orang Kristen, saya nggak percaya begitu Pak. Nggak percaya dengan ain-ain, ramalan-ramalan, dukun-dukun. Saya tidak percaya ya. Tetapi saya tahu bahwa kalau ada saya spill anak-anak saya yang cantik-cantik, kadrun berkeliaran Pak, heboh para kadrun ya, karena anak saya itu perempuan, anak saya cantik teman-teman, bukan takut ain, kadrun. Shalom, shalom. Saya nggak percaya ain-ain, saya nggak percaya ramalan, saya nggak percaya dukun, nggak percaya kayak gitu. Nggak ada ya Bapak Ibu ya, orang Kristen nggak percaya kayak gitu Pak. Iya betul Pak Theo, udah punya cucu itu sudah bahagia Bapak Ibu, pada bahagia. Iya Pak Kasma, aneh ya Pak ya, kok di Komal ada yang ngomongin saya, hebohin saya. Jadi ya teman-teman ya, tolong jangan dipercaya hal-hal yang demikian ya, jangan dipercaya hal-hal demikian. Iya Pak. Iya, di Komal saya itu ya Bapak Ibu ya, ngomongin orang aja saya nggak mau. Saya ngomongin orang nggak mau, ngomongin tentang denom aja nggak mau. Saya itu cuma mau melayani Tuhan ya. Jadi bertobatlah Anda ya, bertobat, jangan menjelek-jelekkan saya, nanti Tuhan Yesus marah ya. Maka itu teman-teman, selama ini ya, Ibu Rina udah tahu ya saya bagaimana, minimal sedikit Ibu Rina tahu bahwa, nah teman-teman saya yang sudah mengikuti saya lebih dari 2 tahun atau mengikuti saya dari YouTube ya,
Saya tidak pernah ambil pusing tentang masalah pasangan, tidak pernah ambil pusing masalah cowok, nggak pernah ya Bapak Ibu ya, nggak pernah. Saya selama ini fokus dengan pelayanan. Saya selama ini fokus dengan pembangunan gereja. Saya fokus untuk bekerja untuk jualan. Ya, saya nggak aneh-aneh. Tapi itulah, saya tetap mengampuni orang. Saya mengampuni, ya. Saya tetap mengampuni orang-orang yang ngomongin saya, ngegosipin saya, nyakitin saya. Saya mengampuni dan memberkati mereka dengan doa-doa yang terbaik dari saya. Karena Tuhan Yesus, teman-teman ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita mengutuk. Meskipun kita disakitin, kita digosipin, kita tidak boleh mengutuk. Kita tidak boleh menghujat. Marah boleh, menghujat jangan. Jangan marah itu sampai berlarut-larut. Nah, ini saya kemarin ditanya ini ya sama temen ya di inbox. Saya nggak balas teman-teman ya. Saya nggak membalas inbox tersebut. Biar aja orang tuh mengikuti setiap perkataan saya dan motivasi saya. Kalau Anda saat ini merasa bahwa hidupan Anda tidak berubah, Anda sudah berusaha bekerja tapi nggak ada hasil, yang ada tuh capek, banyak pikiran, yang Anda lakukan tidak ada kemajuan, yang Anda introspeksi diri adalah apa? Hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda masih ada akar pahit, Anda menyimpan kekecewaan pada siapapun, yakin dan percaya, usahamu, pekerjaanmu, apapun itu tidak akan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Amin. Anda mau usaha apapun tidak akan diberkati. Mungkin cukup untuk Anda makan, karena Tuhan memang memelihara anak-anak Tuhan. Tapi untuk lebih daripada itu, Anda harus introspeksi diri. Saya pernah kesaksian teman-teman ya. Di saat saya pelayanan pertama kali di Kalimantan, saya pertama kali pelayanan dan belajar di Kalimantan ini tentang pendalaman Alkitab. Tahu nggak teman-teman? Shalom. Tahu nggak teman-teman? Saya ngerasa kok pelayanan saya nggak berkembang gitu loh. Ya silakan Bunda. Kok tidak berkembang pelayanan saya? Ternyata saya masih menyimpan akar pahit dengan mantan suami. Ya nggak apa-apa Bunda, silakan. Ini bukan komal aneh-aneh tuh. Motivasi saja ya Bu ya. Ambil sisi baiknya Bunda Putri meskipun Anda Muslim ya. Tahu nggak teman-teman? Saya selalu memberikan pengertian, pengajaran, ya, motivasi kepada Anda. Jangan sekali-kali menyimpan dendam atau saudaranya akar pahit ya. Ya, Ibunda, kalau di bahasanya Bunda ya, Bunda Putri, karena Bunda orang Muslim, itu namanya dendam Bu ya. Jangan pernah menyimpan dendam ya, Bunda Putri ya. Nah, kalau di Kristen itu Bu namanya akar pahit. Jangan menyimpan akar pahit agar hidupmu tenang. Ya, agar hidupmu tenang. Lepaskan pengampunan, maafkan orang-orang yang bersalah. Tapi susah mau ikhlas gitu Bu Din. Bisa Bu, berdoa. Ya, tenang aja. Ya Tuhan Bu, berikan hati saya, lembutkan hati saya, mudahkanlah hati saya untuk mengampuni si ini. Tolong ya Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan dengan pola pikir dan pengertian Anda sendiri. Apa maksudnya seperti itu Bunda? Jangan pernah mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan Anda berpikir bahwa oh aku benar nih, dia yang salah, seharusnya dia begini. Menurutmu. Menurut Anda itu Anda yang benar. Tapi terlepas
dari Anda benar atau salah, ya, terlepas dari Anda benar atau salah ya teman-teman, rekanku semuanya, Anda harus minta hikmat, minta tolong sama Tuhan. Lembutkan hati saya Tuhan, lembutkan hati saya. Iya, harus usaha Bu, tapi dalam doa juga ya. Karena kalau kita berusaha tapi kita tidak minta tolong sama Tuhan, kita tidak berdoa, ya, nggak bisa Bu. Kita ini, coba Bunda Putri, ya, kita yang butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Ayo, di sini kan banyak nih di Komal Diana Madurese kan. Jadi teman-teman, saya tanya nih, Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh Tuhan? Kita yang butuh Tuhan. Karena itu teman-teman, mintalah sama Tuhan. Anda yang sangat sulit untuk ikhlas, Anda yang sulit untuk mengampuni, ya, iya betul, bawa dalam doa. Tahu nggak Bu, justru berkat itu kita dapatkan dari orang-orang yang menyakiti kita. Betul itu Bu. Kita nih contohnya, saya teman-teman sering ditipu sama orang, nolong orang ditipu, nolong teman ditipu, nolong pendeta pun ditipu, nolong keluarga saya pun sendiri, keluarga saya tolong ditipu.